Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafa Azaki. Ini 21/11/07/2018 dari kelas 3A dan 4 Teknik Telekomunikasi dan mata kuliah Jaringan Telepon Seluler. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan blok diagram pada jaringan 2G, 3G, dan 4G. Pertama yang akan saya bahas yaitu blok diagram jaringan 2G. Arsitektur 2G atau GSM terdiri dari 3 subsistem yang interkoneksi dan berinteraksi di antara mereka sendiri serta dengan para penggunanya melalui antarmuka atau interface jaringan. Masing-masing subsistem ini adalah base station subsystem atau BSS, networking switching subsystem atau NSS, dan dikendalikan oleh operation support subsystem atau OSS, berupa engineer yang mengontrol seluruh subsistem tersebut. Pesawat bergerak atau ponsel mobile station juga merupakan sebuah subsistem, namun biasanya dari segi arsitektur dipandang sebagai bagian dari BSS. Pertama yang akan saya bahas yaitu base station subsystem atau BSS. BSS juga dikenal sebagai subsistem radio yang menyediakan dan mengatur jalur transmisi radio antara ponsel dengan MSC. BSS juga mengatur antarmuka atau interface radio antara ponsel dengan subsistem GSM lainnya. Setiap BSS terdiri dari banyak pengendali BTS atau yang disebut dengan Base Station Controller yaitu BSC, yang menghubungkan ponsel dengan NSS melalui MSC. NSS mengatur fungsi-fungsi penyaklaran pada sistem dan memungkinkan MSC berkomunikasi dengan jaringan lainnya seperti jaringan telepon kabel, PSTN, dan ISDN. Pada gambar menunjukkan diagram blok arsitektur GSM. Ponsel berkomunikasi dengan BSS melalui antarmuka radio seperti telah disebutkan pada gambar. BSS terdiri banyak BSC yang dihubungkan ke sebuah MSC, dan di setiap BSC umumnya mengendalikan sampai beberapa ratus BTS. Di lapangan beberapa BTS mungkin berlokasi di tempat yang sama dengan BSC. Beberapa BTS lainnya terdistribusi jauh dari BSC dan secara fisik dihubungkan ke BSC melalui jalur gelombang mikro atau jalur sewa khusus. Handover atau istilah lain dari handoff yang sering digunakan dalam sistem JS untuk setiap ponsel antara kedua BTS dilakukan di bawah kendali BSC yang sama, bukan MSC yang seperti terjadi pada sistem AMPS. Hal ini sangat demikian mengurangi kerja berat penyaklaran MSC. Interface yang menghubungkan BTS dan BSC disebut ABIS interface atau antarmuka ABIS. Antarmuka ABIS ini membawa lalu lintas dan pemeliharaan data, dan telah ditentukan standarisasi sinyal bagi semua pabrik pembuatan sistem GSM. Habis dari setiap pabrik pembuatan BTS untuk GSM memiliki sedikit perbedaan. BSC secara fisik dihubungkan ke MSC melalui jalur khusus atau jalur sewa maupun melalui gelombang mikro radio. Antarmuka antar BSC dengan MSC disebut A interface atau antarmuka A. Antarmuka A menggunakan protokol SS7 yang disebut Signaling Correction Control Part atau SCCP, yang menangani komunikasi antar MSC dan BSS, serta pelan-pelan jaringan antar masing-masing ponsel dengan MSC. Lalu yang selanjutnya akan saya bahas yaitu Networking Switching Subsystem atau NSS. Selain menangani penyaklaran percakapan antara sistem GSM dan jaringan luar lainnya, NSS juga menangani BSC dalam sistem radio. Juga bertanggung jawab dalam mengatur dan menyediakan akses keluar bagi beberapa basis data pelanggan. BSC merupakan bagian pusat atau sentral di dalam NSS dan
mengamankan lalu lintas di antara BSC. Di NSS ini ada 3 basis yang berbeda, ini Home Location Register atau HLR, Visitor Location Register atau VLR, dan Authentication Center atau AUC. HLR merupakan basis data di MSC yang berisi informasi pelanggan dan informasi setiap pengguna yang berlokasi dan terdaftar di dalam sistem GSM di kota di tempat MSC tersebut berada. VLR merupakan basis data yang secara temporer atau sementara menyimpan informasi pelanggan di IMC setiap pelanggan yang menjelajah untuk mengunjungi cakupan wilayah sebuah MSC yang bukan merupakan MSC tempat didaftarkan pertama kalinya oleh operator GSM. Dan selanjutnya AUC merupakan basis data yang benar-benar dilindungi untuk menangani autentikasi atau pelanggan identitas dan kunci-kunci enkripsi bagi setiap pelanggan di HLR dan VLR. Baik, sekian dari saya untuk menjelaskan blok 2G. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu blok 3G. Arsitektur jaringan UMTS yang menggunakan WCDMA dan sebagai interface dapat dilihat pada gambar. Jaringan arsitektur UMTS digambarkan seperti ini, di mana menggunakan air interface WCDMA dan merupakan evolusi atau perkembangan jaringan inti GSM. Terdiri atas 3 daerah yang saling berinteraksi, yaitu Core Network atau CN, UMTS Terrestrial Radio Access Network atau UTRAN, dan User Equipment atau UE atau Mobile Station MS. Core Network dibagi dalam sebuah sirkuit switch dan packet switch. Beberapa elemen dari sirkuit switch adalah Mobile Serving Switch Center atau MSC, merupakan interface menangani MS untuk menangani sirkuit switch data. Gateway MSC atau GMSC merupakan gerbang penghubung antara UMTS dan jaringan luar sirkuit switch seperti PSTN, Visitor Location Register VLR, dan Gateway MSC. Elemen paket switch adalah Serving GPRS Support Node atau SGSN, merupakan interface yang berfungsi sama dengan MSC tetapi digunakan untuk layanan paket switch dan untuk layanan beberapa elemen jaringan yang lain seperti HLR dan AUC digunakan bersama oleh kedua daerah tersebut. Arsitektur CN dan dapat berubah ketika terdapat layanan atau fitur yang baru. Transfer data di dalam jaringan inti didukung oleh GGSN atau Gateway GPRS Support Node dan SGSN yaitu Serving GPRS Support Node. Pada dasarnya, GGSN adalah sebuah fitur pengaturan mobilitas tambahan dan menghubungkan dengan berbagai macam elemen jaringan melalui standar interface. Pada jaringan ini, GGSN merupakan interface fisik terhubung ke jaringan paket data eksternal, misalnya internet. SGSN menangani pengiriman paket dari dan ke terminal mobile. Masing-masing SGSN memungkinkan untuk mengirimkan paket terminal di dalam service area. GGSN dan SGSN dapat mengirim data dengan kecepatan hingga 2 Mbps. Lalu ada UTRAN, terdiri dari suatu atau lebih radio network system atau RNS, di mana RNS tersebut terdiri dari sebuah pengendali jaringan radio yang disebut dengan Radio Network Controller atau RNC. Beberapa NetB atau UMTS base station dan user equipment UTRAN terhubung pada bagian core network atau CN melalui interface IU dengan menggunakan interface IUB untuk mengontrol NetB, sedangkan interface IUR yang menghubungkan antara RNC berfungsi untuk mengatur terjadinya soft handover di antara RNC tersebut. RNC berfungsi untuk mengendalikan sumber-sumber radio dari beberapa NetB. Fungsinya serupa dengan BSC di GSM.
RNC juga berperan penting untuk mengontrol radio resource ultron seperti power control atau PC atau handover control atau AC, di mana sebagian di antaranya terdapat pada bagian RNC. BS di UMTS disebut dengan NOT-B. NOT-B pada jaringan ini sama seperti GSM station atau BS, merupakan unit sistem pengiriman dan penerimaan radio dari sel NOT-B, merupakan proses dari air interface yang digunakan HDMA, meliputi channel coding, interleaving, rate adaptation, dan spreading. NOT-B juga memungkinkan terjadinya software handover dan power control. Ikatan antara RNC dan NOT-B disebut sebagai radio network subsystem atau RNS yang memiliki interface AUB. Tidak seperti ekuivalennya, yakni interface habis dalam GSM. Interface AUB memiliki standar yang terbuka sehingga dimungkinkan masing-masing NOT-B dan RNC dibuat oleh pabrik yang berbeda. Jika dalam GSM tidak ada hubungan antara BSC, dalam UMTS yang disebut dengan neutron, atau justru sebaliknya, RNC yang satu dihubung dengan RNC lainnya melalui interface AUR. Neutron dihubungkan ke jaringan inti melalui interface AU. Lalu yang terakhir, user equipment mempunyai prinsip yang sama dengan pada GSM Mobile Station atau MS, memiliki modul identitas user yang serupa dengan SIM pada GSM. UE terdiri dari dua bagian, yaitu Mobile Equipment atau ME dan UMTS Subscriber Identity Module atau USIM yang dihubungkan oleh interface CU. ME adalah perangkat untuk pengiriman radio, sedangkan USIM merupakan sebuah kartu yang membuat identitas user dan informasi pribadi. Interface UE dengan jaringannya disebut interface UU yang merupakan interface HDMA. Sekian dari blok 3G. Lalu selanjutnya ada blok arsitektur jaringan 4G. Arsitektur LTE dikenal dengan istilah SAE, yaitu Sistem Arsitektur Evolution, yang menggambarkan suatu evolution arsitektur dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Secara keseluruhan, LTE mengadopsi teknologi EPS atau Evolution Evolved Packet System. Di dalamnya terdapat tiga komponen, yaitu UE atau User Equipment, EUTRAN, Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network, dan terakhir EPC atau Evolved Packet Core. Yang pertama yang akan dibahas yaitu User Equipment atau UE, yaitu perangkat dalam LTE yang terletak paling ujung dan berdekatan dengan user. Peruntukan UE pada LTE tidak berbeda dengan UE pada UMTS atau teknologi sebelum-sebelumnya. Lalu ada EUTRAN, Evolved UMTS Terrestrial Radio Network, Radio Access Network atau EUTRAN, yaitu sistem arsitektur LTE yang memiliki fungsi menangani sisi radio akses dari UE ke jaringan core. Berbeda dari teknologi sebelumnya yang memisahkan NOT-B dan RNC menjadi elemen tersendiri. Pada sistem LTE EUTRAN hanya terdapat satu komponen, yakni Evolved NOT-B atau NOT-B yang telah menggabungkan fungsi keduanya. NOT-B secara fisik adalah suatu base station yang terletak di permukaan bumi atau BTS greenfield, atau ditempatkan di atas gedung-gedung, atau biasanya disebut sebagai BTS rooftop. Lalu Evolved Packet Core atau EPC adalah sebuah sistem yang baru-baru dalam evolusi arsitektur komunikasi seluler.
sebuah sistem di mana pada jaringan bagian core network menggunakan All-IP-APC yang menyediakan fungsionalitas core mobile yang pada generasi sebelumnya yaitu 2G dan 3G. Memiliki dua bagian yang terpisah yaitu circuit switch atau CS untuk voice dan paket switch untuk data. APC yang sangat penting untuk layanan pengiriman IP secara end-to-end pada LTE. Selain itu, berperan dalam memungkinkan pengenalan model bisnis baru seperti konten dan penyedia aplikasi. APC terdiri dari MMA atau Mobility Management Entity, SGW, Serving Gateway, dan HSS, Home Subscription Service, PCRF, Policy and Sharing Rules Function, dan PDN GW, Packet Data Network Gateway. Dari masing-masing yang tadi itu dapat dijelaskan, yaitu Mobility Management Entity atau MMA merupakan elemen kontrol utama yang terdapat pada APC. Biasanya pelayanan MMA pada lokasi keamanan operator. Pengoperasiannya hanya pada control plan dan tidak meliputi data user plan. Fungsi utamanya yaitu arsitektur jaringan sebagai authentication dan security, mobility management, managing subscription profile, dan service connectivity. Lalu selanjutnya Home Subscription Service atau HSS, yaitu tempat penyimpanan data pelanggan untuk semua data permanent user. Lalu Serving Gateway atau SGW, pada arsitektur jaringan LTE fungsinya adalah jembatan antara manajemen dan switch user plan yang merupakan bagian dari infrastruktur jaringan sebagai pusat operasional dan maintenance. Lalu ada paket data network gateway atau PDN GW. Sama halnya pada SGW, PDN GW adalah komponen penting pada LTE untuk melakukan terminasi dengan paket data network atau PDN. Adapun PDN GW mendukung policy enforcement fitur, packet filtering, charging support pada LTE. Traffic data dibawa oleh koneksi virtual yang disebut dengan Service Data Flows atau SDFS. Dan terakhir Policy and Charging Rules Function atau PCRF, yang merupakan bagian dari arsitektur jaringan yang mengumpulkan informasi dari jaringan ke jaringan. Sistem pendukung operasional dan sumber lainnya seperti portal secara real time yang mendukung pembentukan aturan dan kemudian secara otomatis membuat keputusan kebijakan. Lainnya seperti kebijakan untuk setiap pelanggan yang aktif di jaringan. Sekian untuk penjelasan saya untuk blok diagram 4G, dan berakhir pula penjelasan saya terkait dari blok diagram 2G, 3G, dan 4G. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.